Jadi kita masukinlah di situ pesan, mana lagi selain di McD. Oh, kita kasih solusi. Pak Bi, wah ini guru saya hadir di sini. Saya mohon izin Pak ya, saya copycat, copy paste apa yang ada di Pak Bi saya terapkan di brand saya Pak. Alhamdulillah. Nah it works Pak. Yeah. Waduh, cara nge-demand creation-nya, iya kan? Gimana caranya brand saya nih masuk di benaknya konsumen, evoke list dengan stimulus yang saya lakukan. Yeah. Saya baru yakin dengan ilmunya Pak Bi. Tadi saya bertentangan deh. Awalnya udah kontradiktif. Masa brand bukan punya saya? Brand itu punya saya lah. Orang saya yang bangun, ternyata brand punyanya konsumen apa ya? Merek punya Anda. Oke lah, nih luar biasa kita bahas dari apa ya? Aduh, kalau udah perjalanannya mah kita lihat dari sosial media 50 tahun. Udah nambah kali Pak sekarang. 50 tahun lebih kali. 53 ya. Tuh kan 53 ya. Torabika, Indomie, Kopiko, McD. Baru 4 dari saya Pak, padahal ratusan kali ya. Kartu As, Extra Jos, Digitech, oh iya, Polytron, ya. Beliau semua loh yang jalanin loh gawat. Yang pertama Sakura Film, Ranca Bana. Iya itu Ranca Bana. Wah, dahsyat. Udah pokoknya udah nggak kehitung deh brand-brandnya Pak ya. Sampai presiden kita Pak SBY, JK. Ya, betul. Bersama kita bisa. Wah udah deh, saya angkat tangan deh. Pokoknya kalau sekarang udah Pak Bi posting apa, saya udah manut. Fauzi Bowo juga ya? Iya. Oh iya, apa dulu kampanye Pak? Bersama aduh lupa lagi. Serahkan pada ahlinya. Iya betul ya. Pas sudah ini dekat dengan coblosan. Coblos komisnya. Itu ada paku di daerah kumis ya. Wah itu masuk banget tuh. Wah ngeri. Apalagi tuh Pak kira-kira benar-benar besar yang mungkin saya nggak tahu. Banyak loh. Banyak. Pak kantor masih di Walter Mongin City? Sudah lama kita tinggalin. Iya kan? Kita sekarang balik ke Fatmawati. Balik Fatmawati ya? Ya karena sekarang untuk menjalankan sebuah campaign kita nggak butuh banyak orang. Oke. Cuma yang saya lihat itu yang masih kaca-kaca itu nggak sih? Iya itu masih. Yang pilar yang tapi udah nggak. 3 lantai itu ya? Iya. Oke, berarti sekarang Fatmawati. Jadi Fatmawati, Walter, Fatmawati lagi. Jaksel banget berarti Pak Bi ini ya. Oke Pak, kita bahas dari awal banget sepertinya Pak ya. Cuma mungkin sebelum kita bahas, sebenarnya gini, saya penasarannya adalah gimana sih fenomenal branding di UMKM. Nyampe nggak sih Pak sebenarnya ke mereka? Itu dulu tuh UMKM. Sama nggak halnya dengan sekarang startup tuh bangun juga tuh kan begitu branding. Nah ini gimana tuh mereka tuh udah teredukasi nggak nih para UMKM nyampe nggak nih? Soalnya mereka mikirnya gini sih Pak Bi, ngapain gue branding, marketing, selling juga selesai, orang gue pengen cepat dapat duit. Kayak gitu kan tuh, iya kan? Udah pengen cepat closing nih barang nih dead stock gimana? Kenapa branding nggak bisa datengin duit? Iya, karena nggak bisa dia. Oh iya. Kalau bisa coba. Kalau bisa coba tuh Pak. Iya. Itu Kopiko 3 bulan. Wow. 3 bulan. 3 bulan Kopiko ya. Dahsyat. Jadi begitu mulai itu 3 bulan kemudian di stop campaign-nya. Karena pabrik sudah tidak bisa memenuhi permintaan. Overload. Iya udah overload. Gitu. Supply-nya berarti demand-nya lebih tinggi dibanding supply. Iya. Itu pencapaian pebisnis luar biasa tuh. Sejarahnya begini. Pada waktu saya diundang untuk menangani Kopiko itu kan sudah ada mesinnya. Sudah pabrik udah jalan. Yeah. Sudah jalan sekian tahun dengan nama lain. Nah, kemudian karena mau franchise-nya ini dicabut, itu mereka mesti bikin merek baru. Oke. Gitu. Lalu dia bilang, "Ini Pak, mesin saya bisa menghasilkan 2 juta per hari produksinya." Oke. Baru terisi 300.000. Waduh. Jadi Pak Abi silakan ngisi yang 1,7 juta. Saya bilang, loh, saya mau orang permen, saya kan bukan orang permen. Pakai apaan tuh brandnya gitu kan? Nah, itu ternyata dia bohong. Karena ternyata ada 2 mesin. Jadi ada 4 juta kapasitas. Harus keluar dalam waktu sehari? Iya, sehari itu 4 juta kapasitas. Kepikiran apa tuh Pak? Gimana cara ngeluarin permen saat itu kan permen lagi juga banyak ya? Ya makanya mesti kita pindah. Oke. Jadi positioningnya
itu DNA-nya bukan permen. Tapi DNA-nya kita ambil sesuatu yang menjadi ritual harian, which is ngopi. Dalam bentuk permen. Dalam bentuk permen. Jadi bukan permen rasa kopi, tapi kopi bentuk permen gitu. Anda jenius, Pak. Anda jenius sekali, wahai guruku. Oh ya. Nah itu strategi yang dipakai itu apa? Dari mulai udah kepikiran 1.0, 2.0? Oh belum ya? Belum. Karena itu masih tahun 86 kan. Oke. 86 itu kita masih menganut 4P. Sampai sekarang masih banyak yang menganut 4P. Marketing, mix, product, price, place, promotion. Sementara tahun 90 ke atas mulai berubah nih. Eranya berubah menjadi marketing 2.0. Kalau yang pertama itu product centric marketing, yang kedua ini sudah consumer centric marketing. Oh, jadi dari mulai ngangkat keresahannya, dari mulai kebiasaannya, hobinya, habitnya, semuanya kita angkat. Pada konsumen fokusnya. Ya. Boleh dicontohin nggak Pak? Kira-kira mungkin Pak teman-teman UMKM biar ada bayangan Pak. Misalnya pakai 1.0 sama 2.0. Oke, gini. Ujung-ujungnya kan kita butuh komunikasi ya. Betul. Nah, komunikasi yang bisa kita kontrol itu adalah iklan. Oke. Ya. Jadi kalau Anda lihat iklan, kita lihat buntutnya. Buntut? Ya, kalau buntut 3 detik itu gambarnya produk, itu produk centric. Oh, oke. Kalau buntutnya itu nggak ada produknya, tapi tagline-nya yang keluar, nah itu branding. Oke. Kayak Beng-Beng ya, Mayora ya? Bukan? Satu lagi dari Mayora itu jelas, itu branding ya. Satu lagi dari Mayora itu branding. Bukan ke produk ya? Bukan branding produk, branding company kan. Oke, betul. Kalau produk siapa ya? Oreo. Indomie itu. Oh iya, Indomie. Pakai Kopiko, cuman Kopiko gantinya. Oh iya, gitu. Itu ya. Itu branding. Jadi saya tidak menjual ini permen yang lembut, yang rasanya tidak keras di mulut, tidak ini, tidak itu, manisnya pas, enggak gitu. Oke. Kita nggak ngomong gitu. Iya. Kita ngomong bila Anda ngantuk. Oh itu konsumen banget. Bener. Dan ngantuk itu dalam sehari berapa kali ngantuk? Mau di jalan ngantuk. Sampai diomelin bos juga ngantuk. Tuh. Kesel, bete langsung. Ya. Gitu. Jadi karena kadang ngantuk itu frekuensinya tinggi, otomatis pembeliannya tinggi juga. Oh menarik. Gitu. Apakah memang yang pakai 1.0 udah nggak works lagi? Masih works. Untuk beberapa hal tuh works. Untuk yang fokus sama produk? Sangat basic ya, basicnya. Nah, cuma masalahnya kita mesti tahu bahwa konsumen zaman sekarang itu nggak suka dijualin barang gitu. Iya. Dia selalu tanya, oke, gue beli barang lu, tapi gue jadi siapa gitu. Setelah pakai itu gue dilihat orang sebagai siapa. Anak sekarang begitu. Oke. Oh makanya lebih memilih ngopi di Starbucks ketimbang yang take away gitu. Betul. Oh iya, gengsinya naik ya. Ya jadi menjadi siapa tuh penting. Itu mesti kita kelola. Nah teman-teman juga mesti tahu bahwa sekarang nggak cuma 2.0, udah sampai 4.0 kan ikut. Saya ikut 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 kelas Pak Abi boy. Pak Abi buka kelas saya ikut. Oke. Nah 4.0 itu yang dijual bukan lagi cuma sekedar kebiasaan konsumen, tapi kedekatan dengan konsumen, engagement itu. Jadi kalau 2.0 itu adalah kebiasaan konsumen kita angkat, kalau 3.0 itu konsumen jadi siapa? Representatif ya? Iya. Kemudian kalau 4.0 seberapa dekat kamu dengan saya gitu. Kenapa ada hubungan sama communal Pak di 4.0? Saya kan ikut kelas Bapak juga tuh. Ya, karena memang yang dibutuhkan di tujuan akhir di 4.0 itu adalah menciptakan promoters. Konsumen tidak boleh hanya makan doang, tapi dia juga harus mereview, berpendapat, merekomendasikan. Jadi promoter kan? Jadi makanya ini loyalis dia tuh, sampai akhirnya brand kita dibela sama dia tuh. Betul. Berat juga tuh. Dan karena dia sudah jatuh cinta, dia permisif. Ya. Pacar kita kalau kentut tadi masih dibilang wangi kan.
Subjektivitas Anda tinggi ya. Iya. Oh, oke. Ini saya penasaran sampai bahas sampai detail banget mengenai brand-brand, tapi banyak juga yang penasaran mengenai, kita mundur dikit ya Pak Bi ya. Dulu Pak Bi itu berarti berangkat dari apa sih Pak? Desain grafis kah? Art director kah? Kan masih banyak yang kepo. Taunya Pak Bi udah jadi brek gitu tuh. Iya kan? Tapi Bang titip dong pertanyaan, saya mau tahu. Barangkali dengan saya fresh graduate, ujung-ujungnya bisa kayak Pak Bi. Apa yang saya harus ambil dulu di kampus nih? Nah, mungkin begitu kali, banyak yang penasaran. Awalnya gimana Pak? Awalnya itu saya tukang jualan komik. Oke. Di Mestik depan Radio Ong, sekarang Kongguan ya. Ya, jadi belinya di Beos, di stasiun kota. Itu saya cari yang apa ya, yang tidak dipakai lah, karena entah cetakannya miring, entah apa gitu. Jadi harganya cuma separuh. Oh, untuk di remake? Bukan, untuk saya jual. Oke, jadi bukan digambar-gambarin lagi, langsung dijual biasa aja begitu? Kan saya jadi sering baca-baca gitu kan. Iya. Wah, saya bilang kalau gini aja gue juga bisa nih. Oke. Itu saya kelas 2 SMA. Oke. Lalu kemudian karena saya kepingin masuk ITB, dan kemudian orang tua saya tidak ada dana, jadi karena kepepet saya jualan komik. Oke. Terus kemudian saya gambar komik. Oke. Komik pertama saya itu dibayar 2.500 rupiah. Pada saat itu besar. Pada saat itu besar karena dapat 2 jaket Levi's. Sama ini apa? Tinta 1 botol. Oke. Nah, setelah itu saya dapat dinaikin jadinya sampai akhirnya di 80.000. Oke. 8.000 itu satu sepeda motor Honda. 8.000 tahun berapa Pak? Honda 90Z. Tahun berapa? Tahun 67-68. Wah, eranya The Beatles tuh. Iya betul. Iya tuh. Gitu. Nah, jadi saya gambar sambil sekolah, saya gambar. Terus saya lulus SMA. Nah, akhirnya saya ke ITB, diterima, tapi duit saya nggak cukup. Oke. Akhirnya sudahlah sekolah di Jakarta aja gitu. Cari sekolah seni rupa. Waktu itu IKJ belum ada. Jadi ini di cabangnya Rawamangun lah. Tempatnya di Jalan Keramat juga. Bukan IKIP itu? UNJ? Bukan. Oh, bukan. Dulu Sekolah Tinggi Seni Rupa namanya. Oke. Nah, di situ saya satu meja, satu bangku sama Hans Jaladara. Itu siapa ya Pak ya? Panji Tengkorak. Iya kan kalau dosen lagi ngomong dia gambar terus. Iya. Lo gambar apa sih? Komik. Gue juga bisa gambar komik. Nah, akhirnya saya terbitin komik saya yang pertama namanya Bangui Sarah Sakti. Oke. Nah udah, karena waktu itu lagi rame ya komik silat itu. Nah cepet tuh naiknya. Sampailah saya ke 80.000 tadi. Satu hari ada bule datang ke rumah saya. Oke. Dibawa teman saya lah. Oke. Tenteng komik saya. Dia tanya, ini kamu yang bikin? Iya. Mau nggak kamu kerja sama saya? Kerja apa gitu? Jadi art director. Art director itu apa? Oke. Secara baru lulus SMA gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tanya ayah saya kan, gimana nih ada yang nawarin kerja? Ya nggak apa-apa. Kamu kuliah kan ujungnya kerja juga gitu. Nah, saya tanya, saya digaji berapa? Saya bilang gitu. Dia nanya, minta gaji berapa? Sebenarnya gaji itu apa? Maksudnya penghasilan bulanan gitu. Kan saya belum pernah digaji kan. Oh iya. Jadi saya nggak tahu. Akhirnya dia bilang gini, sebulan kamu bisa bikin komik berapa? Saya bilang 3 kali 200, 3 kali 80.000. Jadi 240.000. Itu zaman itu $200. Wow. Gitu. Nah, jadi saya tanya, saya masih boleh bikin komik? Oh boleh, kamu harus terus katanya gitu. Jadi total itu dalam sebulan itu saya dapat 240 dari komik, 240 dari gaji. Wah mantep loh itu. Gitu. Itu tanah di Fatmawati itu. Per meternya masih 500 perak. Gua nggak ada apa-apanya sama ini.
Saya bisa dapat 1.000 meter kan? Iya. Setiap bulan. Setiap bulan 1.000 meter. Kalau saya waktu itu saya kerjain, saya beda, udah jalannya beda. Oke. Tuan tanah. Dari tuan tanah, bener. Developer dan lain-lain itu. Dan lain-lain. Oke. Gitu. Nah itu awalnya itu saya dari situ. Nah. Jadi nggak pernah selesai kuliah. Oh, jadi udah langsung masuk ke dunia grafis. Loh, S1-nya? Nggak punya S1. Nggak punya S1? Ya S kosong. Nah kalau minum es soalnya serak. Makanya dikosongin aja tuh. Ih, orang ngiranya apa ya, dari mulai gelarnya apa segala macam. Ternyata bisa begitu Pak ya? Bisa. Asal kita berpegang kepada spiritualnya ya. Iya. Saya bisa karena dibisahkan. Bisa karena dibisahkan nih. Ya. Oke, nice. Bayangin kalau saya lulusan SMA, terus disuruh bikin campaign buat presiden. Emang ada gitu pelajaran campaign buat presiden di SMA? Nggak ada dong, nggak ada. Berarti kan bukan saya dong. Oke. Minta bener. Tuh, kekuatan spiritual tuh. Allah mudahkan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketemu brand-brand gimana Pak? Kalau untuk disingkat ceritain. Ketemu kok bisa-bisanya Bapak Bambang Rahmadi mempercayakan ke Pak Bi. Jadi kan sampai SBY percayakan juga. Maksudnya banyak yang orang pengen tahu juga gimana sih caranya gitu sampai akhirnya kok ilmunya, kapabilitasnya sedahsyat itu Pak, Masya Allah. Jadi saya bekerja pertama kan di perusahaan packaging modern. Oke. Tahun itu masih belum ada packaging modern. Jadi saya masuk situ dikasih guru. Gurunya dari 6 negara. Ada yang dari Sweden, dari Norway, dari India, dari Denmark, kemudian dari Singapura, Pakistan gitu. Nah mereka mengajarkan itu kenapa? Karena saya di ujung. Di ujung tuh maksudnya gimana Pak? Saya kan bikin desain pertama. Oh. Mereka nggak mau, kemudian desain saya itu mempersulit mereka gitu. Oh iya, karena profilnya begitu dari mulai visual dan lain-lainnya ya. Iya, dari mulai sketch sampai printing gitu. Oke. Jadi saya harus tahu semua proses itu. Oke. Gitu. Sampai akhirnya saya menjadi the big frog in a small pond. Oh. Jagoan tapi kolamnya kecil. Iya. Semua kreatif director deh zaman-zaman itu. Itu kalau datang ke kantor saya kuliahin tuh. Nggak gitu, packaging salah ini gini. Padahal udah kreatif director. Saya bilang ini nggak ada unsur silent salesman sama sekali. Your packaging doesn't sell. Wah, gitu. Langsung patah begitu. Wah, itu bilang. Kalau mau nurut sama saya redesign. Gitu. Nurun dong mereka tatanya. Iya, akhirnya saya bilang. Kalau nggak ada apa namanya call to action dari packaging, lu gimana mau mengharapkan dibeli? Oke. Your packaging is not calling gitu. Oke. Nah di situ saya mulai mempraktekkan value dan segala macam. Lalu saya bilang saya sempat belajar di Jepang, dikirim sama almarhum Pak Andi Yusuf, waktu itu masih sebagai Menteri Perindustrian. Jabat apa beliau? Oh, Menteri Perindustrian ya. Oke. Nah di sana belajar tentang grafik dalam industrial design. Oh berarti berangkatnya dari graphic designer ya Pak? Graphic designer saya. Oh oke. Gitu. Jadi saya kalau zaman dulu masih tempel-tempel tuh, belum pakai komputer. Iya. Itu begitu saya plug itu udah langsung lurus. Loh, kok nggak bisa? Pakai mencang-mencang, nggak tahu ya. Presisi begitu. Ya, itu zaman itu ya. Iya. Nah itu kemudian saya pulang dari Jepang, saya pikir, wah gue butuh tantangan baru. Oke. Saya kenal sama Mas Pri Sulisto, itu account director dari McCann Erickson di Amerika. Itu kemudian kebetulan dia ngajar waktu itu, jadi saya diajak kerja sama dia. Oke. Wah asik nih kayaknya. Saya masuk ke situ. Gitu. Mulailah saya pertama kali itu ngedesain billboard. Billboard apa Pak? Billboard yang di HI, di Senayan, di... Iya, maksudnya billboard apa? Poster campaign apa? Ya, klien apapun. Apapun? Iya. Jadi klien saya waktu itu ya Unilever ada, terus kemudian banyak lah. Indomilk, segala macam itu. Jadi yang pertama kali pasang billboard di Senayan dan di Bandung itu apa ya namanya? Di daerah mana nih Pak? Yang pertama kali stadion di Bandung itu
Itu saya yang masang. Wow, dahsyat. Jadi itu modern billboard pertama. Pertama kali menggunakan desain. Oh dulu kan cuma produk-produk aja. Iya. Zaman dulu banget tuh. Gitu. Nah, kayaknya gak cocok nih gue di billboard. Akhirnya saya masuk ke periklanan. Nah, yang unik tuh gini. Begitu saya keluar dari perusahaan Mas Peri ini, saya kan nganggur nih. Caranya gimana ya? Udah saya bikin kartu nama aja. Untuk jualan dong. Oke. Ya. Nah, kartu nama saya itu tulisannya begini. Subiakto Priyo Sudarsono. Ya, creative person. Oke. Terus saya kasih tagline di situ. Creative person looking for creative client. Itu udah kepikiran begitu loh. Lo dahsyat loh. Itu tahun 67 lah. 67. Tahunnya depannya 60-an. 70-an. Ya, 77. Dahsyat. Ya. Jadi akhirnya ada yang tertarik nih. Saya dipanggil terus perusahaan Sakura Film itu. Sakura itu pertama kali. Dia minta bikinin agensi dong buat saya gitu. Loh, saya nggak punya pengalaman agensi. Ya pokoknya bikin aja deh. Nah, akhirnya saya cari copywriter gitu. Saya cari art director gitu-gitu. Jadilah itu. Nah, karya saya pertama itu Sakura Film Raja Bana itu. Itu udah serius. Itu ceritanya lucu juga tuh. Kenapa, Pak? Jadi waktu konsep udah jadi, storyboard udah jadi, terus PH-nya diambil dari Hong Kong. Oke. Kenapa? Karena waktu itu masih bebas. Dan ini yang punya Sakura Film itu temennya banyak di Hong Kong. Nah, begitu hari H, udah saya duduk situ kan. Saya sebagai penanggung jawab untuk storyboard kan. Saya pengen lihat. Itu sutradara, kita syuting tahun mini. Oke. Jadi ceritanya itu Sakura Film adalah pilihan dari suku-suku yang ada di Indonesia. Makanya kita ambil Taman Mini kan. Iya. Nah, di Taman Mini itu saya mulai dari Jawa Barat. Oke. Jawa Barat dulu. Jawa Barat itu ngomongnya bahasa Indonesia. Cuman logatnya dialusin Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Jadi nggak ada kalimat daerahnya, nggak ada. Semua itu kan Taman Mini kan miniatur Indonesia nih. Iya. Kan banyak tuh. Betul. Itu jadi Indonesia tapi cuma main aksen logat-logatnya. Logat-logatnya doang saya ambil. Oke. Intinya saya pilih Sakura Film. Udah ngomong gitu doang. Oke. Udah, itu sutradara ngambek. Kenapa? Dia bahasa Indonesia nggak ngerti, aksen nggak ngerti. Pulang dia ke hotel. Oke. Dia orang Hong Kong ya. Akhirnya bos saya ngeliat saya, itu tanggung jawab ya. Loh, kok saya tanggung jawab? Dia bikin storyboard terlalu susah buat dia. Loh, bukan begitu. Ini storyboard yang butuhkan gitu. Iya. Jadi akhirnya, ya udah sekarang you yang sutradara deh. Di situ saya jadi sutradara. Langsung saat itu lampu udah nyala, kamera udah siap rolling. Saya bilang, ajarin gua dong caranya gimana nih. Seru nih, seru. Ya kan? Jadi akhirnya diajarin dia. Ini pertama itu standing by. Itu aja nggak tahu tuh Pak awalnya. Nggak tahu saya. Orang itu syuting pertama saya. Itu film pertama belum jalan. Film pertama belum jalan, Pak Bim megang syuting pertama lagi. Iya. Dahsyat. Jadi saya diajarin standing by, terus kamera roll, sound, nah gitu. And action. Oke, kalau gitu aja gue bisa. Nggak perlu ada sekolah sutradara. Pokoknya pede aja. Terus cuman saya ngumpet sebentar. Kenapa? Saya minta dong. Oh, ya benar. Ya Allah, saya ini nggak tahu apa-apa nih. Ini bercanda apa nih? Gitu. Kalau Allah tuh memang serius, kasih dong ilmunya. Nggak usah dikasih, pinjemin aja. Ntar begitu nih bubar, ambil lagi. Oke. Kalau ada puji-pujian, pokoknya kembali ke Allah. Saya bilang gitu. Saya nggak pernah ngaku tuh saya yang bikin gitu. Iya. Oh itu Masya Allah tuh. Jadi karena saya pegangannya, guru saya dulu ngajarin pokoknya manusia tuh dipisahkan, diajarin, dimampukan, dikayakan, dimiskinkan. Ini ilmu baru nih. Ya. Itu ilmu lama. Ilmu orang tua-tua lah. Saya yang baru nemu sekarang, berarti saya yang lambat berarti. Oke. Dan kalau dibahas jadi kajian Islam nih. Oh iya betul. Lalu nah itu. Jadi
Surabaya, bukan Surabaya, Madura. Bo, kalau saya pakai sakura tayo. Nah, orang Hongkongnya nggak ngerti kan. Rezeki saya kan. Iya. Kesulitan dia, rezeki saya. Iya. Ya, itu film pertama. Terus setelah dari situ itu meledak film itu. Iya. Tiba-tiba waktu itu apa ya? Yang ikut-ikutan juga Supermi apa ya? Supermi juga ngomong begitu, terus banyak yang begitu. Nah, hanya dengan referensi satu itu aja, itu saya dipanggil sama klien. Oh, langsung begitu langsung. Ya? Pertama kali yang manggil saya itu Ligna Furniture. Sebentar Pak. Saya ingat ya. Sebentar. Ini saya ingat ya. Ini kalau ingat berarti Pak Abi berhasil. Sudah duduk, lupa bangun. Aduh. Ayo. Aduh, Ligna kasur kan, Pak? Bocorin depannya. Sofa. Sofa. Bocorin depannya, Pak. Kalau sudah duduk. Iya, itu kan bener kan? Betul. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Lupa bangun lagi. Waktu itu saya masih kecil aja saya inget loh. Itu tahun berapa tuh, Pak ya? Saya SD. Tahun 81. Iya bener, saya lahir 89. Itu di gaungnya masih ada tuh. Ya. Tuh lihat dahsyatnya Pak Abi itu. Saya SD aja masih ketolong depannya kalau sudah duduk walaupun ujungnya bangun atau berdiri kan itu bias lah ya. Masih inget loh, nancep loh. Dahsyat Pak Abi. Tapi ini jujur aja sebetulnya saya belajar sama Pak Nuradi waktu itu, almarhum. Pak Nuradi itu penulis pidatonya Bung Karno. Yang kemudian dia bikin agency. Dan dia itu selalu problem solution. Oke. Zaman itu dia call to action-nya pakai itu. Oke. Yang terkenal beliau bikin itu ini bir baru, ini baru bir. Keren. Iya. Kalau Anda naik Vespa, Anda sudah sampai. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Jadi pain-nya itu kita sampaikan. Oke. Pain-nya yang disampaikan ya, problem, solusinya harus sudah ada tuh apa tuh? Perkembangannya kemudian pain-nya itu nggak dimunculin. Oh makanya terus muncul kemudian kayak Kopiko gantinya ngopi. Itu kan tidak perlu. Kalau Anda lagi ya itu dinyanyikan aja di liriknya itu. Anda ngantuk kayak itu kan? Bila mata ngantuk. Sibuk, yang di bis tuh. Ya betul. Tahu nggak Aldan? Tahu ini 20 tahunan nih, nggak tahu dia. Nggak tahu, saya tahu di bis ngantuk-ngantuk tuh. Sama seperti apapun makanannya, minumannya botol sosro. Itu ada pain juga bukan Pak? Ya, itu sebetulnya pada waktu saya bikin itu yang bikin Mas Handoko Indroyono. Waktu saya bikin Extra Joss, ya, ini biangnya, buat apa botolnya? Oh, itu legend. Itu yang pertama. Itu legend itu, ngeri. Lalu saya bilang, waktu itu saya bikin yang keduanya itu, kok saya jadi lupa ya? Yang pertama itu ini biangnya buat apa botolnya? Nah yang kedua itu. Ada yang kedua beda campaign ya kalau nggak salah Pak ya? Dalam satu campaign ya, tapi beda ini kalau nggak salah ya? Enggak, sama ya? Sama. Saya agak lupa tuh. Sama. Okay. Akhirnya yang dipakai yang ini, yang biangnya. Oke. Yang kedua itu nggak dipakai. Oke. Lalu waktu saya bikin produk generik, obat generik. Ya. Jadi saya dipanggil sama BPOM, tapi ada apa nih? Mau dimarahin apa gimana? Pak, saya mau minta tolong nih. Minta dibikinin campaign buat obat generik. Wah. Obat generik itu apa, Bu? Tanpa merek. Lah, selama ini saya jualan merek. Ini punchline. Selama ini saya jualan merek, tapi disuruh bikin tanpa merek. Wah, seru. Akhirnya saya bikinin tagline-nya. Yang penting kan khasiatnya. Emang makan mereknya. Wah, itu obat generik dulu sering banget muncul loh. Iya. Jadi akhirnya ya saya jadi dekat lah sama BPOM waktu itu ya. Keren. Banyak lah yang saya buat setelah itu ya. Sampai akhirnya tahun 2004 saya dilirik sama tim sesnya Pak SPJK. Sebelumnya saya udah pegang PR-nya JK sih, cuman nggak terlalu seru lah. Nah di situ saya dipanggil sama, jadi ini dipanggil sama timnya
timnya apa namanya, tim sesnya ini. Tim sukses. Ya. Saya bilang, Pak Bi, saya kasih waktu 3 hari. Nah, kalau dalam waktu 3 hari Anda balik, bawa proposal, kita suka, langsung kita tunjuk. Saya bilang, gila. Ya gimana, ya udah minta main di atas lagi. Iya. Itu, wow, lancar udah gitu. Bener, emang segala sesuatu puji-pujian sama milik Allah. Ya. Lalu setelah 3 hari, dia bilang, oke Pak, kayaknya boleh nih Mas Wi. Bersama kita bisa nih. Langsung ya disiapin, dilengkapin, kasih waktu seminggu ketemu Pak SBY langsung. Belum ngomongin cuannya berapa, MOU-nya berapa? Belum. Ya kalau udah urusan negara masih. Ya, oke, terus? Iya, jadi akhirnya saya dipanggil waktu itu di salah satu hotel di bandara sana. Udah banyak yang menghakimi kan, yang saya masuk cuma 2 orang. Lalu saya udah dibisikin nih sama tim saya. Pak SBY itu kalau Anda ngomong 1 kalimat, dikomentarinya 10 kalimat. Oh, harus siap nih gitu ya? Harus siap. You ngomong brand ya akan dikomentari tentang brand. Langsung saya bukanya gini, Pak SBY, kita sepakati dulu nih. Talking about politics, you do the talking, I do the listening. Wow. But talking about brand, I do the talking, you do the listening. Keren. Alurnya saya udah tahu masih lu harus dengerin. Ini ranah gue nih. Oke. Nah saya tutup juga begitu selesai. Ya nanti Papi biasalah ya klien gitu. Kita rapatkan dulu gini-gini. Terus saya bilang gini Pak. Saat ini ada 6 calon presiden dan cuma ada 1 subjek. Wah. Saya bilang gitu. Ngeri. Kalau Anda nggak putusin hari ini, saya nggak bisa jamin besok masih available. Iya. Yeah. Udah ada selling tipis-tipis tuh di situ tuh. Urgensi udah masuk tuh. Ngeri. Langsung, oke, baik kalau gitu saya putuskan sekarang juga. Pak B bisa langsung kerja. Langsung closing loh. Langsung closing. Dari brand, langsung CTA tuh. Jenderal bintang 4. Siapa SBY? Menko Polhukam. Mantap. Oh iya. Ini aja, apa namanya? Iya. Memoir. Iya. Intermezzo dan memoir. Iya. Dan itu di depan banyak agensi yang sudah ngantri mau presentasi. Ya. Oh, langsung, lagi pitching day ceritanya Pak. Akhirnya di pitching, saya nggak tahu. Saya pikir cuma saya sendiri kan. Oh, begitu saya lagi nunggu beliau-beliau ini. Loh kok ada banyak agensi? Ya gue mesti closing nih. Gitu. Oh itu mindsetnya. Belajar Dan. Graphic designer ya Pak nih. Oh gitu. Top. Oh iya. Maksudnya benar tuh kayak begitu tuh. Mindset tuh langsung gue harus closing nih di sini nih. Iya. Oke. Nah gini nih Pak. Tadi kan udah kita bahas ya sebenarnya mengenai Indomie belum kebahas nanti deh sambil berjalan ya. Sambil berjalan nih. Intinya gini. Gimana sih caranya bikinnya? Kayak Likna apa nih? Kan tadi kan saya baru nangkep tuh problem solution. Mungkin trik-triknya dulu deh nanti kita bahas. Gimana sih cara bikin slogan yang pamungkas begitu tuh? Iya kan maksudnya yang apakah cuma didasari problem solution? Biasanya UKM tuh gue nggak paham nih. Maksudnya gimana nih problem solution? Apalagi kan off the record saya tadi ngobrol sama Pak Abi itu mengenai branding itu nyampe ke UMKM tuh kayaknya agak sedikit berat nih. Iya kan. Nah bikin kayak mana lagi selain di McD, gantinya ngopi. Udah duduk lupa berdiri. Tadi apa generik tuh bagus juga tuh. Yang penting kan khasiatnya. Buat apa makan mereknya? Kan nggak makan mereknya. Iya betul ya. Extra Joss ya kan. Itu nyusunnya tuh terserah Pak. Berikan saya show me the way untuk tekniknya kah? Atau apakah gitu. Nanti ya sambil itu McD dulu Pak, saya penasaran Pak. Baru ntar kita kelarin yang tadi tuh pertanyaan saya. Pertemuannya McD gimana? Kan belum kebahas juga tuh. Iya. Nah ya akhirnya karena banyak melakukan pekerjaan, saking banyaknya kerja ya, itu sampai saya itu jarang pulang. Bang Toyib kantor, nih. Bang Toyib. Karena apa? Karena ternyata kalau Anda bikin strateginya dan Anda tidak punya strategi implementasinya, itu bakal bubar. Meskipun udah tahu teoritisnya banget nih. Iya.
Karena kan teori itu ada teori strategi, teori menerjemahkan strategi jadi implementasi, kemudian diproduksinya sendiri. Oh iya. Jadi saya tuh kalau bikin iklan dari ujung ke ujung. Clear tuh semua ya? Iya, karena dari sutradara terpaksa tadi kan akhirnya jadi editor terpaksa juga, jadi soundman terpaksa juga, jadi jingle terpaksa juga. Jadi akhirnya bisa semua gitu dari ujung ke ujung. Sampai banyak yang nyindir saya nih. Apa tuh? Yang diperlukan tuh super team, bukan Superman. Oh ya. Klasik banget. Klasik. Tapi Avenger kalahnya sama Thor loh. Nah, skakmat. Karena nggak ada super team kalau nggak ada Superman. Iya, karena butuh leader juga di situ. Karena Anda cuma punya tim yang kerjanya cuma kalau disuruh. Iya. Itu pun nggak laporan balik kan gitu. Kan budaya Indonesia begitu. Iya. Kalau Anda sama karyawan, kamu kerjain ini ya, gini. Tuh, ya Pak, siap. Udah gitu nggak ada kabar. Kalau kita mau tanya laporannya, kemarin gimana? Oh iya Pak, saya lupa gitu. Wah, Indonesia banget. Jangan kan Indonesia banget, kantor saya banget. Oh gitu ya. Curhat. Ya. Oke, lalu? Ya, jadi akhirnya saking banyaknya tadi itu, jadi sampai ujung ke ujung, sampai kemudian ya gini. Jadi cerita kembali ke sejarah nih. Oke. Tahun 89, ya, itu kan saya bikin Kopiko mulai keluar. Nah, ketunda sebetulnya tahun 86. Ketunda sama waktu itu ada kasus biskuit beracun. Itu tahun apa? 87. Jadi ada perusahaan biskuit di Sumatera sana. Nggak tahu kenapa beberapa orang langganannya itu yang makan itu meninggal. Semua biskuit dimatiin, nggak boleh jualan. Gara-gara itu dampaknya malah ke semua biskuit. Nggak laku juga. Nggak ada yang berani ngambil biskuit. Oh iya. Wah, itu krisis pertama yang saya hadapin. Jadi setelah pegang Kopiko tertunda, saya dikasih tugas dulu. Pak, ini tolongin nih gimana biskuit Roma diselamatkan. Oke. Gitu. Nah udahlah. Kemudian ada krisis manajemen lah di situ ya. Nah karena itu sukses, saya dikasih Torabika. Torabika itu namanya dia yang ngasih. Ini kenapa kasih nama Torabika? Ini Toraja Arabica. Oh, Toraja sama Arabica. Ya, makanya Torabika. Nah, kemudian saya bilang begini, nanti yuk rencananya mau jualan kopi. Iya. Kopi hitam. Iya katanya. Saya bilang hati-hati. Kultur budaya perusahaan ini bukan kopi. Oh iya. Kulturnya adalah rasa-rasa. Iya. Makanya biskuit dan lain-lain itu ya? Biskuit, permen, itu kan rasa kan. Iya. Jadi kultur budaya dia itu adalah flavor. Oke. Gitu. Nah ini lidah orang Indonesia tahu nih mana yang flavor, mana yang asli. Gitu. Oh dahsyat loh Pak Abi loh. Sampai kultur saya pikir cuma memperhatikan ritual aja nih. Enggak sampai ke kulturnya. Gitu. Gitu. Nah kecuali Anda bikin kopi yang ada flavornya, cappuccino, latte, itu nanti bisa menang. Saya tarik maju dulu ya. Which is kenapa sekarang kopi susu gula aren naik ketimbang untuk ngomongin konversi ya Pak ya? Karena mereka nggak ahli kopi, mereka tuh ahlinya ahli flavor. Saya dapat sirup. Iya. Ahli campur-campur. Iya benar. Ya kalau kita ngomongin secara kasat mata dulu deh, itu kan paling banyak untuk konversinya, salesnya misalnya ya, untuk dari kasat mata ya, kita nggak ngomongin ngaudit lebih dalam deh. Ketimbang kopi-kopi yang beneran tuh. Iya. Wah dahsyat. Indonesia begitu kulturnya. Saya kenal kapal api, saya kenal kopi glatik, ya, itu orang-orang Surabaya lah dulu. Itu mereka itu turun-temurun ya bisnisnya kopi. Jadi sudah mendarah daging. Oke. Dari mulai kebun sampai ke penggorengan. Oke. Sampai ke penggilingan gitu. Sampai mereka tuh tahu loh, Jakarta Timur, gang ini sukanya gilingannya kasar, gang ini sukanya gilingannya halus, gang per gang loh. Masa sih Pak? Itu ngeri deh. Hah, kok bisa begitu? Coba Anda suruh anak-anak ini riset. Nanti gang ini sama gang ini
Beda. Itu bisa beda merek. Waduh. Terus ngakalinnya gimana untuk menyamaratakan itu dengan flavor? Ya kalau mereka saking ahlinya tahu tuh. Oke. Garut itu jagungnya sekian persen. Sukabumi, mereka senengnya yang jagungnya ngambang, kopinya ngambang. Waktu minum dikletis-kletis gitu. Iya. Sampai kayak gitu. Lah, Mayora kan nggak tahu kayak gitu kan. Oke. It's a modern company kan. Iya. Jadi yang mereka tahu flavor. Nah sekarang terbukti yang menang di cappuccino sama itu kan. Nih dahsyat. Ngeri. Masih dapat royalty nggak sih Pak kalau gitu? Sayangnya enggak. Kenapa? Lupa dulu waktu itu kita urus. Saya pikir ada royaltinya tuh sampai sekarang. Ya siapa tahu mungkin Pak Yogi berubah pikiran. Tolong editor dipotong bagian ini, di email ke Pak Yogi ya. Iya. Iya kan, maksudnya kan saya pikir tuh begitu. Sama kayak seperti halnya dengan McD dulu kan. Bedanya mana lagi selain di McD sama Amlavinit apa Pak? Nah itu waktu Pak Bambang itu kan teman pengajian nih. Tiba-tiba ngilang nih, ternyata ke Amerika dia ngambil ini franchise-nya McD. Oke. Balik tahun 91. Nah, dia masih gagah dong. Gitu. Gue nggak butuh temen lah, gue cari agensi lain. Kopi Cing 20 panggil, wah Picing gitu. Oke. Begitu tahun 97 nggak ada Pingrismon, turun. Terus dia bilang, Tok bantuin gue dong. Bilang, enggak. Kenapa? Lu kan anak wakil presiden. Oh iya. Lu nggak bayar kok gimana lagi? Keluar pas pampres lagi. Udah nggak level buat ambon-ambon lagi ya. Udah buat ambon lagi. Oke. Udah gitu yang kedua lu temanku kan gitu. Jadi, nah yang ketiga gue tuh nggak pernah megang brand asing loh. Dari pertama gue tuh cuma pegang 3 brand asing termasuk lo. Waduh. Engran. Oh iya, Engran. Udah gitu yang kedua itu Panasonic. Oke. Yang ketiga McD. Selain itu nggak ada sih. Semua brand lokal semuanya. Jadi orang sekarang ngomong jenama lokal. Gua udah duluan. Kemana aja. Iya. Oke. Lalu akhirnya jalan tuh bareng sama McD langsung. Diain Pak. Enggak juga, apa proses dulu? Oke, proses dulu. Jadi oke Mas, saya mau tapi di patching ya. Saya minta di patching. Saya nggak mau langsung ditunjuk. Oke. Kenapa? Biar lo mantep dong. Gitu. Udah akhirnya saya bikin proposal supaya kalah. Lah kok gitu? Lah saya emang nggak mau. Gitu. Oh, teknik biar di pitching, dibikin ancur-ancuran sehingga nggak ditunjuk. Akhirnya yang menang kan si A gitu ya. Oke. Terus kok saya dipanggil lagi? Hah? Kok lu bisa kalah sih? Loh orang kan bisa menang bisa kalah, saya bilang gitu. Ini pemenangnya gue masukin peti es nih. Di peti es kan lah. Iya itulah. Udah sekarang gue tunjuk lu aja nih. Hah? Bilang, waduh gimana ya Mas ya? Udah gini ya. Setahun aja ya. Orang pengennya panjang, brand gede setahun. Iya, saya bilang. Tapi ini McD loh. Ya memangnya lu lebih gede dari Indomie. Gitu. Wah mantap. Saya udah megang Indomie. Gitu. Bargaining pointnya kuat itu. Oke. Akhirnya udah saya bikin ini tuh. Nah, yang pertama saya bikin itu masih ini. 3 tahun pertama tuh masih ngejar sales. Karena kan dari 120 gerai itu tinggal separuhnya. Oh. Jadi saya bikin lah itu paket-paket hemat, paket apa itu yang. Oh itu sejarahnya Pak Abi tuh. Iya. Sampai sekarang tuh. Iya paket-paket itu. Iya paket-paket cross selling itu kan. Nah tahun 2000 baru itu Tim Tai itu presiden directornya orang Australia itu. Kita saatnya bikin brand nih. Jadi orang tidak datang karena diskon, tapi datang karena suka, karena love. Gitu. Berat itu. Nah itu saya bikin. Mana lagi selain di McD itu. Iya. Tapi mana lagi selain di McD itu kan merupakan statement akhir. Ya kan? Oke. Kan harus ada yang dilakukan di depannya. Iya dong. Yang cuma bisa dilakukan di McD gitu. Oh, apa itu bentuknya? Ya saya bikin campaign produk akhirnya. Oke. Ada Mac
Tokyo, ada Mac rendang, iya. Mac sate. Iya. Yang bisa bikin begini cuman McD gitu. Oke. Mac sate, mana lagi selain di McD? Ya, yang terakhir kita bikin itu yang 1 menit itu. Ini orderan cepat. Jam pasir. Ya. Loh, itu apa yang bikin? Iya. Karena diangkat cepat sajinya. Iya, betul. Oh, dahsyat. Fast food, kalau nggak fast, bukan fast food kan gitu. Oke. Padahal kalau kita lihat masyarakat tuh baik-baik saja. Nunggu di counter 10 menit, 15 menit, nyantai aja kan. Oke. Tapi saya bilang ini kita mesti disrupsi ini. Kita disrupt dengan sesuatu yang mereka nggak bisa bikin. 1 menit. Wah, itu 3 bulan tuh Mas Koko nyiapin alatnya, orangnya disiapin supaya sampai pakai sepatu roda tuh mereka di dalam itu. Supaya cepat. Kenapa 1 menit sih Pak? Itu dahsyat banget loh. Iya, karena maksudnya benchmarknya apa? Mas Koko waktu itu terinspirasi sama film Gone in 60 Seconds. Oh, ya. Yang nyuri mobil itu. Iya, secepat itu tuh. Cuman ini sekarang pelayanan. Wah, itu hampir separuh dari store manager itu protes, Mas. Iya dong. Protes. Tapi akhirnya this is something big, kita harus lakukan. Nah, begitu fast food 60 second, gone in 60 second, mana lagi selain di McD? Bodoh. Boom. Nah, iya, itu cepat banget. Panggil saya ke Amerika tuh. Oh, panggil langsung. Iya. Presentasi sudah nih. Kenapa kok bisa begini ya itu? Iya, kan kita ingatnya dulu kan makan apa lo? Oh, makan fast food ya. Taunya McD, fast food McD gitu kan? Nggak. Jadi nempel. Pikiran orang itu dibikin bahwa kalau lu ke tempat sebuah resto fast food, pesan 20 menit itu sudah nggak musim. Itu. Yang penting tuh yang namanya fast food sekarang tuh 1 menit. Oke. Mendisrup kan? Iya, mendisrup banget tuh. Makanya jam pasir dibalik. Oke, Pak, ini pesanannya kayak tek. Nah, yang paling penting ketika jam itu dibalik, itu konsumen liatin butir-butir pasir jatuh ke bawah kan. Oh iya. Yang ditungguin apa? Iya. Butir pasir terakhir kosong. Iya. Begitu dia jatuh, ore, gua menang. Kalau ininya belum terhidang kan. Nah, selama 60 detik dia ngapain? Kosong. Jadi kita masukinlah di situ pesan, mana lagi selain di McD. Oh, ya. Wah, ini mah ngeri. Gak cuma label dong. Iya dong. Branding gak cuma label. Iya, branding gak cuma label. Ada yang bilang cuma logo. Ada yang bilang soalnya branding kata logo, label. Iya. Ternyata gak cuma itu loh. Oke. Nah, nih sekarang kita masuk ke teknisnya, Pak. Teknisnya. Gimana sih cara mengstimuluskan para, kita ngomong audiens dulu deh. Audiens kita nih banyak yang UMKM. Oke. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Mereka sementara masih bermindset bahwa ngapain sih gue branding? Ya. Gue marketing aja dulu deh, bikin orang yang tadi nggak butuh jadi butuh. Ya. Gue langsung buru-buru selling deh, langsung deh ganjel apa kayak buy one get one kayak apa gitu. Nah, sehingga ya kan gue UMKM, gue butuh duit. Iya, nggak butuh branding kan? Ya udah nggak usah. Jangan dipatahin, Pak. Mereka pengen belajar, mereka pengen everlasting. Kecuali mau naik kelas. Oh, letaknya branding kalau mau naik kelas. Kalau nggak ada branding ya di situ-situ aja. Itu aja, nggak apa-apa lah pakai 4P gitu, nggak apa-apa. Jangan. Yang penting cuan. Kan? Iya benar, yang penting cuan. Tapi cuannya segitu-segitu aja. Ya cuannya segitu, dan itu kayak lari sprint kan. Bulan ini programnya apa, programnya apa kan itu. Bulanan kan. Iya. Nah kalau branding itu selling tapi sampai akhir tahun sama gitu. Wah, mendingan begitu. Iya. Mau nggak UMKM mau mendingan begitu, Pak. Gimana nih langkah-langkah minimal membongkar stigmanya mereka deh bahwa kenapa sih branding gitu? Ya, untuk teman-teman UKM ya, branding itu bukan sekedar logo. Jadi kalau udah bikin logo atau punya nama, terus wah itu udah saya branding, Mbak, gitu. Yeah. Wah, mall ini udah saya branding, udah saya tempelin stiker gitu. Cuma rubah warna doang nih. Itu bukan branding gitu. Jadi itu labeling aja. Oke. Jadi stasiun ini udah saya label semua, KRL saya label semuanya. Gitu. Tapi belum di branding.
Oke. Karena apa? Karena Anda masih menawarkan produk Anda. Masih produk centric. Okay. Kalau mau branding itu harus customer centric. Berani nggak itu? Oke. Cuma kalau gitu mikirnya, lah kita kan jualan produk nih Pak Bi. Nah itu. Jadi masih push strategi namanya. Oke. Ya sekarang push strategi capek. Setiap langkah komisi, setiap langkah insentif. Ya kan? Nah sekarang bagaimana solusinya? Pull strategi. Pull strategi zaman dulu itu markom. Sekarang branding. Oke. Berarti prinsipal atau pusatnya harus dibenahin dong. Iya. Kalau mereka mau punya reseller, distributor itu, iya kan? Kayak sekarang kan reseller, distributor itu kan sebetulnya dari zaman dulu juga udah ada ya. Dan itu kalau zaman dulu malah lebih ringan karena kita konsinyasi kan. Jadi dari pabrik didorong ke gudang dorong ke distributor dorong ke agen ke retailer atau toko. Ya. Setiap dorongan itu ada potongan harga. Iya. Ya sebagai insentif. Iya. Harga agen, harga distributor kan gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya harga jualnya sama. Oke. Nah, itu dulu. Ya. Sekarang distributor kemudian ke reseller. Nah sekarang lebih parah lagi. Harus pre-order. Ya kan? Barang belum ada, dia udah store duit. Iya. Itu kalau nggak trust selesai tuh. Iya. Boro-boro. Ini lebih berat. Berat. Dan itu daya tariknya apa? Ya tadi, gue dapat harga segini karena gue distributor. Gue punya reseller ada 100 nih. Nah reseller gue kasih harga segini, kasih naikin dikit gitu. Tapi harga konsumennya dinaikin lagi gitu kan. Itu tetap push. Oh masih tetap push ya Pak? Itu push. Oke. Gitu, tetap push. Bukan pull. Lah, kalau pull itu konsumennya dibikin kepengin. Wah benar. Konsumennya datang ke toko. Itu yang berat itu. Iya. Itu langkah-langkahnya berarti apa? Gimana cara bikin mereka jadinya loyalis, trust sama kita? Lewat apa sih Pak? Sampai akhirnya kita muncul dapat reputasi gitu loh. Frameworknya deh Pak. Saya langsung udah to the point aja deh. Ya oke. Jadi yang paling penting itu kalau orang dulu bilangnya manfaat. Jadi bukan produk saya begini begitu, tapi kalau Anda pakai produk saya, Anda dapat manfaat ini itu. Oh beda tuh, ya. Nah itu untuk membuat Anda itu ingat, itu aja butuh 13 kali kontak. Hah? Itu menurut riset ya. 13 kali kontak? Ya, jadi gini, ketika Anda melempar satu isu ke konsumen, itu atau satu berita, satu produk gitu ya, itu dibutuhkan either itu repetition atau frekuensi. Maksudnya gimana tuh Pak? Repetition gini, Anda bilang nanti kamu mampir ke itu ya, beliin gua obat batuk gitu. Oke. Ya Pak, siap. 5 menit sebelum yang Anda suruh itu lupa, udah ada yang ingetin lagi. Jangan lupa ya, nanti obat batuk ya. Oke Pak. 5 menit lagi, belum lupa itu anak, Anda ingetin lagi. Jangan lupa ya, obat batuk. Itu anak bisa marah. Iya memang. Loh kok gue tahu gitu kan? Gue udah tahu, kenapa emang gue bodoh kan gitu. Konsumen juga gitu. Kalau Anda pasang iklan dalam 1 jam itu terus-terusan, konsumen juga gue tahu, nggak usah maksa-maksa, nggak usah dijualin gitu. Oh makanya datanya muncul tuh, orang nggak suka dijualin secara paksa. Tuh. Loh tapi kan tujuannya buat mereka tuh katanya sih biar gampang ingat sama kita. Nah makanya ada namanya frekuensi. Oke. Frekuensi itu mengingatkan orang ketika dia sudah hampir lupa. Caranya? Jangan terlalu sering. Oh, malah begitu? Iya. Jedanya? Jadi kalau misalnya Anda suruh nyuruh, jangan lupa ya nanti beliin obat batuk gue ya. Udah gitu, berapa lama kemudian, katakanlah mungkin perkiraan gue nih dia lupa nih setelah 15 menit. Nah, baru Anda bilang lagi, masih ingat gak yang gue bilang apa tadi? Oh iya Pak, masih ingat Pak. Nah itu berarti dia diingatkan.
Oh, oke. Itu namanya frekuensi. Jangan terlalu dekat banget. Betul. Oh, oke. Untuk teknisnya, eksekusinya, entah itu pakai apa, poster, video, foto, atau apa tuh? Cara mengingatkannya itu, Pak? Apa mungkin dengan ada stimulus-stimulus yang lainnya? Saya cerita aja ya. Boleh. Ini cerita favorit saya nih. Yang mana nih? Jadi, Anda panggilannya apa sih? Derry, Pak. Derry. Derry mau berangkat kantor. Naik mobil, ada sopir. Begitu buka pintu gerbang, ada banci. Sebel kan? Iya. Gua gak pernah suka sama banci. Iya. Kasih dia tuh, suruh pergi. Itu benci loh pertama ngeliat. Oke. Besoknya, buka lagi, ada lagi. Setan nih. Kasih duit. Itu kan ya. Iya. Besoknya, ada lagi. Pas 4 hari, ada cerita ke teman-teman di kantor. Gila, gue dosa apa nih? Rumah gue disatronin banci. Sampai di situ aja. Iya. Udah. Sampai hari ke-13. Anda kesel kan? Lu masih pada ingat gak sih? Rumah gue disatronin banci. Iya. Itu banci keterlaluan loh. Itu kukunya, jempolnya hitam, ininya merah, ininya hijau, kuning. Bulu keteknya gak dicukur. Sedetail itu, bayangin tuh. Bulu nyelempit aja Anda bisa lihat. Tahu ya. Nah, itu adalah frekuensi. Frekuensi ketemunya, melihatnya, dan lain-lainnya. Itu 13 kali itu 68% recall. Wow. Itu. Wow. Jadi harus tahu nih. Jadi kira-kira orang ini ngeliat iklan gua itu bakal mulai lupa kapan. Itu pasang lagi. Baru masuk lagi tuh di situ, riset, behavior, dicek semua ya. Iya. Oh, nice. Nice, Pak Abi, luar biasa. Yeah. Sama halnya dengan market kategori, cerita favorit saya, maksudnya cerita favorit Pak Abi yang saya selalu ingat itu tentang teori tukang sayur. Iya. McD pun melakukan ya, Pak? Iya. Oh, itu tuh, gimana caranya ngecek? Radius 1 kilometer. 1 kilometer? 1 kilometer radius, kemudian 2 kilometer, 3 kilometer sebelum buka restoran. Nah, ini boleh disampaikan lagi nggak, Pak? Kalau saya yang ceritain kayaknya nggak full teknik nih kayaknya. Ya, jadi McD itu kan dulunya UKM ya. Dulunya UKM. Waktu mereka buka toko itu punya ritual. Oke. Ritualnya ngecek dulu ada berapa anak muda di radius 1 kilometer. Oke. Karena apa? Dia butuh nanti untuk jadi kru. Oh, harus ngambil dari orang terdekat sana. Terdekat. Supaya kalau ke tokonya itu, ke restonya itu nggak perlu naik ojek. Oke. Nggak perlu keringetan, nggak perlu bau, gitu. Oke. Masih wangi gitu kan. Udah langsung ketemu customer. Nah, udah gitu, di situ juga dilihat juga family-nya gimana. Karena family-nya ketika anaknya kerja di McD, family-nya bangga. Bangga, betul. Jadi setiap kali ada tamu, anak gue kerja di situ, makan situ, gitu. Wah, cerdas. Ya kan? Ya. Udah gitu, teman-temannya si pegawai itu, 1 kilometer banyak nggak? Banyak, buka di situ langsung. Kalau misalnya nggak banyak, lihat 2 kilometer. Pokoknya walking distance. Oke. Sampai 3 kilometer. Oke. Gitu. Kalau McD, dia pakai perusahaan riset yang benar. Nah kalau UKM, pakai tukang sayur aja. Tukang sayur itu di setiap gang, dia kenal semua. Iya dong. Langganannya. Dari jam 7 pagi. Ada 100, ya dia kenal semua 100. Nama bapaknya siapa, ibunya siapa, anaknya ada berapa, yang gede udah pacaran apa belum, kemudian ibunya suka makan apa, itu tahu semua dia. Ya, oke. Tukang sayur loh, jangan dianggap enteng. Iya, betul, setuju tuh. Jadi kalau teman-teman UKM mau bikin restoran gitu ya, atau buka toko, panggil tukang sayur, dudukin di situ, kasih kopi. Udah, cerita tuh. Kita wawancara kepada expert loh dia. Termasuk expert. Sampai gosip-gosip aja tahu. Pembantunya nomor teleponnya punya dia. Emang luar biasa tukang sayur tuh. Digali ya, ternyata di sini ada nggak, di sini ada nggak. Nah, itu bisa kita manfaatin. Misalnya pertama untuk bagi-bagi flyer, leaflet, atau bagi-bagi tester gitu. Ini bayar apa gratis? Gratis, tapi saya minta ini lead-nya. Ya. Oke. Nama, alamat email, sama nomor WA. Database dong. Mantap. Nah, saya ngajarin UKM gitu-gitu aja. Iya, oke. Kenapa memang kalau agak ketinggian mereka belum sampai, Pak?
Ya tadi baru tahu jualan produk. Karena apa? Produk ini saya bangga loh Pak punya produk ini. Karena bangga diceritain terus ya produknya yang diceritain. Iya. Tapi nggak pernah diceritain kalau lu pakai produk gua, lu akan dipandang orang sebagai ini gitu. Oh, oke. Nah, itu yang nggak diceritain. Iya benar ya. Sama halnya dengan rebranding. Kapan harus rebranding? Gini, banyak pengusaha-pengusaha juga berpikir bahwa rebranding karena memang gue bosan aja sama logonya. Iya. Rebranding itu cuma ganti logo biasanya. Biasanya gitu. Ganti logo gitu ya. Terus ganti tampilan, ganti warna gitu. Salah itu Pak? Ya itu bukan rebranding, itu cuma relogoing aja. Iya. Tapi sebenarnya apakah kita wajib rebranding ketika memang sales turun? Itu loh pertanyaannya Pak. Enggak ya? Enggak perlu. Anda bikin campaign baru kalau sales itu turun. Karena rebranding itu hanya diperlukan ketika positioningnya berubah. Oh, DNA-nya berubah, value-nya berubah, edit value-nya berubah. Karena apa? Biasanya ditinggal sama foundernya. Ganti generasi. Oh, itu berasa tuh di situ ya. Iya, jadi tadinya kita pelanggan kita ini X generation. Sekarang X udah nggak datang lagi ke tempat kita. Sekarang yang datang usianya tetap sama sih. Oke. 15-25, tapi sudah ganti Y generation. Oh iya. Dengan perilaku yang berbeda. Ini perlu rebranding. Perlu rebranding ya? Iya, kalau tadinya warnanya hijau tai kuda gitu ya. Karena X suka tai kuda. Iya. Nah ini generasi Y ini harus pakai yang pastel-pastel. Pastel, bener. Berarti ngikutin perkembangan zaman juga ya? Semuanya. Coca-Cola itu setiap 10 tahun ganti tagline loh. Emang iya Pak? Iya. Dia udah sampai 160 tahun loh. Oh iya, yang saya tahunya nyesces. Nah itu yang terakhir. Itu terakhir kan ya? Iya. Iya kan itu biar merasakan. Jadi the sound of happiness. Itu gitu. Iya. Sebelumnya apa ya? Saya lupa deh. Always Coca-Cola. Always Coca-Cola, iya. Ada lagunya kan? I like to sing the world. Iya itu di tahun itu tuh. Iya. Oh, oke. Nah, menariknya gini Pak, mengenai konversi deh Pak. Banyak berpikir bahwa selling tuh waktu yang untuk berurgensi doangkah atau seperti apa. Sementara branding itu udah harus call to action. Ada juga berpikiran bahwa ngapain dari branding udah call to action, kita kuatin di sellingnya aja. Tinggal kasih promo, penawaran terbatas, seat terbatas. Bedanya di grafik finance. Gimana tuh maksudnya Pak? Kalau Anda selling, itu budget untuk sales, untuk promo itu sepersekian dari omset bulan ini. Emang iya? Iya. Coba gimana Pak? Boleh diturunin nggak? Misalnya, bulan ini targetnya 10 juta. Target sales? Revenue ya? Revenue. Oke. 10 juta. Terus untuk ini kita dorong salesnya dengan kasih diskon 10%. Oke. Ya artinya kan biaya promosinya 10%. Oke. Gitu. Nah bulan depan targetnya naik nih. Jadi 20 juta. Terus biaya promosinya berapa? Tetap 10%. Berarti jadinya 2 juta. 2 juta. Gitu. Bulan depannya lagi. Jadi itu linear kan. Kalau salesnya naik, budget promosinya naik. Oke. Gitu. Nah kalau branding itu beda. Gimana tuh Pak? Anda bikin konsumen penasaran di depan, di bom di depan, besar, salesnya masih di sini. Iya itu. Begitu di bom, dia mulai naik nih. Dia mulai turun. Oh, bener. Banyak orang salah kaprah di situ. Iya. Karena, waduh gue udah keluar duit gede dong di depan. Ya, tapi nanti di ujung tahun, kalau benar, tinggal 2%. Ada pernyataan itu. Nah, marketing manager itu tugasnya bukan selling. Tugasnya bukan omset. Tugasnya itu mempercepat terjadinya titik equilibrium. Wah, berat nih. Pertemuan antara grafik sales sama sini. Di sininya tuh. Ada titik tuh. Nah, itu digeser secepat mungkin. Oh, berarti kalau digeser secepat mungkin, kalau bisa begini langsung dong. Iya. Jadi kalau bisa salesnya langsung boom. Nah itu Kopiko 3 bulan. Udah. Yang harusnya setahun. Titik equilibriumnya setahun.
ditarik menjadi 3 bulan. Nah ini coba deh caranya deh Pak. Siapa yang nggak pengen cuan lebih cepat? Nah itu caranya tuh. Kenapa kopi kok bisa 3 bulan sales boost gitu? Mutual interest. Oke. Cari mutual interestnya dulu. Seperti apa? Boleh dibedah Pak? Misalnya saya nggak kenal nih sama Pak Luhut. Iya. Ya. Tapi saya pengen deketin dia, gimana caranya? Oke. Saya kalau pagi saya tahu dia nunggu di lobi, saya lihat-lihat. Apa ya? Oh, sepatunya Nike, aku punya nih Nike. Oke. Ya. Terus udah gitu, besoknya saya pakai sepatu Nike, saya deketin dia. Pak Luhut ya? Oh iya. Salam apa? Ya, Bapak suka Nike juga ya? Asik. Bapak beli di mana? Saya belinya di sini loh. Saya beli, tapi kan saya diskon lah. Kalau Bapak kan pasti, oh saya belinya di Amerika. Nah, gitu. Jadi dapat kan tuh. Oke. Nyambung. Oke. Kalau pembicaraannya udah nyambung, interestnya udah dapat, itu yang langsung kita toyor. Iya. Oh begini aja nih ilmu loh guys. Iya nyari di situnya biasa. Ininya kemana, ininya kemana, iya. Marketnya kemana, produk kita kemana. Udah gitu konten creatornya suka dia. Wah. Saya kan anak muda, Iya. bebas. Ya gitulah. Dia nggak terjun bebas udah nggak ketemu ya. Udah dahsyat. Nextnya ke depan seperti apa Pak? Ini dengar apakah ada? Saya udah mau buru-buru lagi. Biasanya saya kan masuk grup Telegram juga. Akan ada gimana nih? Maksudnya kendala-kendala sehingga harus dituang butuh edukasi lebih buat para pengusaha. Kayaknya sih meskipun tahun depan itu metaverse mulai menguasai ya. Terus ada cryptocurrency, kemudian ada blockchain. Tapi kayaknya pebisnis Indonesia belum sampai ke sana. Masih jauh gitu Pak? Masih. Artinya di Amerika mungkin udah. Tapi di sini masih mungkin butuh waktu 3-5 tahun. Oh oke. Jadi sekarang ini saran saya untuk para pebisnis cepat-cepatlah bergerak dari 1.0 minimal ke 2.0 dulu. Oke, dari yang tadinya fokusnya di produk aja. Ya, sekarang coba ke konsumen. Ke konsumen ngangkat keresahannya. Manfaatnya apa? Gitu, dia jadi siapa gitu. Kayak misalnya parfum kalau untuk wangi-wangiannya itu 1.0 tuh. Tapi ketika misalnya kita angkat isu mengenai takut ditinggalin di tongkrongan gara-gara bawa badan, itu mungkin ke konsumennya tuh diangkatnya tuh. Ya, atau misalnya Brad Pitt KW1 gitu. Oh iya. Jadi duduk sama orang yang pakai parfum ini, serasa duduk sebelah Brad Pitt gitu. Wah, kan itu. jadi siapa? Dia jadi Brad Pitt KW kan. Oh, itu tafsiran 2.0 yang benar begitu tuh guys. Oke. Lalu? Jadi sesimpel itu sebenarnya. Kenapa harus ke sana buru-buru? Karena ntar 1.0 bakal ditinggalin. 1.0 itu basicnya. Karena yang Anda jual tetap produk. Iya. Cuman approach ke konsumennya yang berubah. Walaupun produknya tetap ada. Sama. Oke. Indomie jual Indomie, Kopiko jual Kopiko, itu kan produk. Iya. Tetap nggak akan berubah. Cuman pendekatan ke konsumen yang berubah. Karena apa? Konsumennya juga berubah. Yang namanya pasar itu 15-35 atau 40 lah. Nah 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang lalu itu masih generasi X di situ. 10 tahun lagi sebelumnya itu masih generasi saya, baby boomers. Tapi sekarang saya udah bukan pasar. Banyak yang udah meninggal juga kan. Iya. Makin sedikit dia turun. Oke. Jadi usia itu diisi oleh yang lebih muda. Yang juga punya perilaku, habit, dan belief system yang beda. Wah ini yang berat nih. Udah saya gak mau mikir-pikir panjang lagi deh. Ada kelas gak Pak? Tolong kasih saya Pak. Buat teman-teman juga nih udah tahu banget nih. Ada gak Pak nih? Saya perhatiin, saya buka link Bapak ya. Ya. Ada gak Pak nih? Ini saya selama Ramadan sampai sebulan setelah Ramadan itu memang kosong ya. Ya. Karena ya kita menghormati orang yang berpuasa. Oh, oke. Sepakat. Setelah itu, setelah udah habis-habisan, jadi selama Ramadan dapat duit nih, wah, terus sebulan, wah masih ogah-ogahan kan. Nah bulan depannya saya bikin workshop offline.
Offline, ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. 2 hari sih, 2 hari. 2 hari. 2 hari itu hari pertama branding, marketing, selling. Wah. Hari kedua magnet branding. Waduh. Magnet branding gimana caranya mereka untuk apa nih biasanya kalau magnet branding? Ya menemukan value dan call to action. Itu kan ada berapa langkah tuh Pak ya? 15. Tuh kan. Aduh. Gitu. Aduh. Nah setelah 2 hari ini, ada 1 hari ekstra bagi para peserta yang tertarik untuk konsultasi, mengkonsultasikan produknya atau brandnya atau produk atau perusahaannya. Oh dapat sesi konsultasi juga? Iya, dan itu emang ada tambah biaya ekstra sih. Tapi beda kalau konsultasi langsung 1 jamnya aja berapa? Berapa bener? Tapi ini ya kita bikin inilah ya, tipis-tipis tapi mengarah gitu. Iya. Wah, branding, marketing, selling sih itu tuh favorit saya banget dari Pak Abi itu. Nah itu kapan berarti Pak? Belum tahu. Bulan depan? Habis Lebaran? Habis Lebaran, bukan akhir Mei ya? Habis Lebaran bukan akhir Mei, berarti awal Mei. Lebaran kan awal Mei. Iya, maksudnya tengah-tengah tuh. Awal Mei kan. Nah kita bikinnya itu nanti entah awal Juni atau akhir Juni. Oh, oke. Persiapannya biar panjang. Guys, Anda pengen seperti McD, Kopiko, dan lain-lainnya. Contek deh. Kan saya juga pernah bilang ya ke teman-teman deh bahwa kenapa sekarang kasih solusi begini, sampai sekarang ini depan ini alhamdulillah. Saya mau kasih tahu teman-teman depan mau izin depan. Saya dapat silver play button di YouTube dan 50.000 subscriber itu kisaran 6 bulan 7 bulan Pak. Di Instagram followers tuh 50 ribuan dan 170.000 subscribers. Jujur Pak ya, itu saya copy paste dari Pak Abi loh Pak. Dahsyat loh ilmu Pak Abi loh. Saya belum ngapain nih di YouTube malah. Baru 6.000 atau berapa? Tapi kan waduh benar-benar besar, follower saya kalah Pak. Ya kan? Tapi beneran Pak. Itu manfaatnya ketika saya pelajarin ini, jujur nih guys ya. Ketika saya pelajarin waktu itu BBB online ya, bisa bikin brand online itu yang branding, marketing, selling. Saya pelajarin bagaimana cara Nike 1.0, 2.0, 3.0. Wah, itu benar-benar saya praktekin. Dan it works man. Jujur Pak, saya nggak ngambil 99%, saya ngambil 101% ilmu Bapak. Bingung nggak tuh 1% dari mana tuh? Jadilah kasih solusi. Secepat ini, aplikasi pun juga belum saya apa-apain dalam tanda kutip. Ini saya masih copy paste nih. Ini pun lagi demand creation Pak. Wah, Pak Abi banget tuh. Agar evoke list-nya saya akan berada di 7 laci kotak Anda. Wah ngeri guys. Lo harus ikut ya beneran deh. Itu works banget dan gue udah ngerasain sendiri beneran Pak. Alhamdulillah. Saya perhatiin baik-baik. Iya kan 2.0. Aduh lengkap banget tuh bagaimana cara teori lempar bola. Ya tapi dari 1.000 yang ikut murid mungkin 10% ya kali yang mendapatkan itu. Oh masa ya Pak? Iya. Mungkin termasuk kan, saya kali ya, insya Allah. Ya itu kan kapasitas ya. Iya. Dan karena izin juga kan. Iya, pertama pasti karena Allah juga. Kita izin dulu. Iya benar. Nah, kalau pengen tahu merasakan manfaatnya nih guys, dan alhamdulillah udah bisa revenue dan monetize kemana-mana nih dari sini. Nah, coba ikutan deh kelasnya Pak Abi tuh. Ya, ada infonya udah ada belum Pak? Ada website atau landing page nggak Pak? Sekarang belum. Belum ada ya, nanti tungguin aja ya. Ya habis Lebaran lah. Sekarang kan euforianya masih belanja ya. Iya, belanja. Tanah Abang rame. 10 hari. Workshop sepi. Oh iya, entar ya. Karena kayak biasanya kan habis belanja pengusaha-pengusaha kan dapat cuan tuh. Mau naik kelas. Temuilah saya. Praktisi 53 tahun guys bangun brand. Luar biasa, makasih banyak Pak Bi ya. Sama-sama. Atas ilmunya, nanti insya Allah kita konten-kontenkan lagi Pak ya. Siap. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Kita kasih solusi.